Dalam beberapa tahun belakangan ini, semakin banyak publik figur yang memilih untuk memeluk Islam. Keputusan ini bukan suatu hal yang mudah, mengingat bahwa mereka seringkali menjadi sorotan publik. Beberapa dari mereka menjadi mualaf melalui kajian mendalam atau berinteraksi dengan orang terdekat mereka yang memberikan pengaruh positif. Nah, proses mereka pun melibatkan bimbingan dari ulama atau tokoh agama yang membantu dalam pelajaran spiritual mereka. Nah, karena itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas mualaf dan beberapa artis atau orang terkenal yang telah mualaf atau masuk Islam baru-baru ini. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Mendakwahi orang kafir untuk masuk Islam hukumnya fardu kifayah. Artinya jika sebagian orang sudah mendakwahi mereka, maka yang lain gugur kewajibannya. Karena mendakwahi mereka berarti telah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Hal ini bisa dilakukan dengan menjenguk mereka ketika sakit, sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjenguk anak kecil Yahudi untuk diajak masuk Islam, yang akhirnya dia pun masuk Islam. Dan dalam hal ini diterangkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, dulu pernah ada seorang anak kecil Yahudi yang mengabdi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saat ia sakit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjenguknya. Beliau duduk di dekat kepalanya, lalu beliau mengatakan, "Masuklah Islam." Kemudian anak kecil itu melihat ayahnya yang berada di sisinya. Lalu ayahnya mengatakan, "Taatilah Abul Qasim," yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya anak Yahudi tersebut masuk Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari siksa neraka." Hadis riwayat Bukhari. Nah, walau boleh mendakwahi, namun haram memaksa orang Yahudi atau Nasrani dan kafir lainnya untuk masuk Islam. Karena Allah Ta'ala berfirman, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Selain itu, Ibnu Katsir juga menuturkan, yang mana artinya, janganlah memaksa seorang pun untuk masuk ke dalam Islam, karena kebenaran Islam sudah begitu jelas dan gamblang. Oleh karenanya, tidak perlu ada paksaan untuk memasuki Islam. Namun barang siapa yang Allah beri hidayah untuk menerima Islam, hatinya semakin terbuka dan mendapatkan cahaya Islam, maka ia berarti telah memasuki Islam lewat petunjuk yang jelas. Akan tetapi barang siapa yang masih tetap Allah butakan hati, pendengaran dan penglihatannya, maka tidak perlu ia dipaksakan untuk masuk Islam. Tidak ada manfaat jika masuk Islam dalam keadaan terpaksa. Para ulama telah menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah mengenai kaum Ansor. Namun maksud ayat ini adalah umum. Hal ini diterangkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, ayat 250, Surat Al-Baqarah. Nah, karena itu mendapatkan petunjuk untuk masuk Islam adalah nikmat besar bagi setiap hambanya. Karena sejatinya orang yang masuk Islam berarti dia kembali ke fitrahnya. Fitrah untuk bertuhan satu, fitrah mengikuti utusan Tuhan yang terakhir, dan fitrah untuk mengamalkan Al-Quran sebagai kitab Tuhan. Lebih dari itu, Islam merupakan satu-satunya agama yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman neraka. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Imran ayat 85. Nah, untuk itulah Allah mengajarkan agar manusia tidak merasa berjasa dengan masuknya dia ke dalam agama Islam. Sebaliknya, dia harus merasa bersyukur karena Allah telah memberikan hidayah Islam kepadanya. Dan hal ini juga diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, mereka merasa telah berjasa kepadamu, Muhammad, dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebaliknya, Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan memberi petunjuk untuk kamu kepada keimanan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 17. Oleh karena itu, untuk bisa masuk Islam, tata caranya sangat mudah. Tidak perlu acara khusus dan bisa dilakukan tanpa modal. Namun yang sulit adalah memastikan keikhlasan dan kejujuran hati ketika masuk Islam. Dan berikut beberapa tata cara masuk Islam, yaitu pertama, ikrar 2 kalimat syahadat. Ikrar syahadat adalah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang mana dalam catatan ini, jika kesulitan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti secara fasih, bisa dipandu oleh orang muslim, dan mu'alaf cukup mengikuti sebisanya. Selanjutnya diucapkan juga arti dan kalimat tersebut agar memahami apa yang dia ucapkan. Kemudian kedua, ikrar ini harus diucapkan di depan saksi kaum muslimin. Jumlah saksi minimal 2 orang muslim baik-baik. Tujuan saksi adalah agar mu'alaf ini diakui telah pindah agama oleh masyarakat muslim lainnya, sehingga selanjutnya dia disikapi sebagaimana layaknya seorang muslim.
Dan masuk Islam tidak harus di depan kiai, habib, ustadz, atau tokoh agama lainnya, karena bukan syarat diterimanya syahadat harus diucapkan di depan tokoh agama, namun harus di depan saksi 2 orang muslim, dan saksi tidak harus tokoh agama juga. Dan hanya dengan melakukan 2 hal tersebut, berikrar syahadat dan disaksikan muslim yang lain, maka sang mu'alaf telah dinyatakan sebagai muslim yang sah Islamnya. Dia mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana muslim lainnya. Dan selanjutnya ada beberapa yang diperlukan lagi, yaitu yang dilakukan adalah: pertama, dianjurkan mandi besar. Dalam mazhab Syafi'iyah dianjurkan bagi orang yang baru saja masuk Islam untuk mandi besar, membasahi seluruh badan. Anjuran ini berdasarkan riwayat dari sahabat Qais bin Asim radhiyallahu anhu yang artinya, "Aku mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Kemudian beliau menyuruhku untuk mandi dengan air dan daun bidara." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini sahih. Dan ada juga yang menyebutkan dianjurkan untuk menggundulkan rambut. Namun anjuran ini berdasarkan riwayat yang doif. Kemudian kedua, kerjakan sholat. Nah, sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Karena itu setelah mu'alaf mengikrarkan syahadat, dia berkewajiban menjalankan sholat sebagaimana muslim lainnya. Yang mana yang harus dilakukan? Pertama, jika dia sudah memahami tata cara sholat dan hafal Al-Fatihah serta bacaan sholat yang wajib, maka dia bisa sholat sendiri. Dan jika laki-laki, mu'alaf selalu diajak untuk jamaah sholat wajib di masjid, dengan tetap terus mengkaji tata cara sholat yang sempurna. Kedua, jika dia belum memahami cara sholat yang benar, ada 2 yang harus dilakukan, yaitu belajar tata cara sholat yang benar dan menghafal bacaan-bacaan wajib dalam sholat. Dan kemudian selama belum bisa sholat dengan sempurna, dia harus bermakmum dengan muslim yang lain ketika sholat, sehingga bisa menjaga keabsahan sholatnya. Kemudian melanjutkan setelah kerjakan sholat, yang ketiga, yaitu khitan. Khitan hukumnya wajib bagi lelaki, karena khitan bagian dari menjaga fitrah kesucian manusia. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, fitrah itu ada 5 perkara: khitan, mencukur bulu kemaluan, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis. Hadis riwayat Muslim. Nah, lebih dari itu, khitan merupakan syiar kaum muslimin yang juga diikuti oleh kelompok agama yang lain. Karena itu mu'alaf yang baru masuk Islam dan dia belum dihitan, maka disarankan agar segera melakukan khitan. Nah, hanya saja jika anjuran untuk khitan ini bisa memberatkan dirinya dan bahkan bisa membuat mu'alaf lari menjauhi Islam, maka anjuran khitan juga bisa ditunda sampai dia rasa cukup baginya untuk melakukan khitan tanpa paksaan. Keempat, syariat Islam lainnya. Selanjutnya, mu'alaf diarahkan untuk mempelajari syariat-syariat Islam lainnya yang wajib baginya, seperti tata cara puasa, menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, dan jika dia orang yang mampu, diajari tentang syariat zakat. Semakin sering belajar, maka akan semakin membuat sang mu'alaf mencintai agama Islam. Kelima, disarankan juga bahwa seorang mu'alaf segera melaporkan ke dinas pemerintahan untuk masalah administrasi KTP dan kartu keluarga. Karena menurut informasi dari salah satu dinas kependudukan dan catatan sipil, perubahan KTP dan kartu keluarga cukup di kecamatan setempat dengan membawa surat keterangan dari RT dan RW, KTP, KK, dan dilampiri surat keterangan masuk Islam. Kemudian surat keterangan masuk Islam bisa diterbitkan oleh takmir masjid atau yayasan Islam yang menjadi saksi keislamannya. Nah, karena itu intinya untuk mengajak seseorang non-Islam ke agama Islam cukup dengan sikap baik atau ihsan yang kita tunjukkan pada mereka agar membuat mereka tertarik pada Islam tanpa harus memaksanya. Nah, kemudian untuk orang-orang yang terkenal atau selebriti yang telah mu'alaf atau masuk Islam akhir-akhir ini, berikut kita telah merangkumnya beberapa selebriti yang dikatakan telah memeluk agama Islam. Pertama, Mahalini Raharja. Mahalini diketahui memeluk agama Islam pada 2024. Sebelum resmi menikah dengan Rizky Febian. Keputusannya ini untuk berpindah agama dari Hindu ke Islam dipilih dengan penuh kesadaran dan didukung oleh suaminya dan para keluarganya. Nah, Rizky Febian sebagai sang suami juga turut memberikan dukungan yang penuh. Ia juga memberikan bimbingan perhatian penuh kepada sang istri, serta keluarga dari sang suami juga membantu Mahalini untuk mengenal lebih dalam tradisi Ramadan. Kedua, Bobon Santoso. Bobon Santoso masuk Islam setelah dibimbing oleh Ustadz Dery Sulaiman. Bobon merupakan seorang food vlogger yang gemar memasak dan berbagi kepada banyak orang. Nah, food vlogger ini memutuskan masuk Islam di bulan Ramadan 2025. Momen Bobon masuk Islam juga diabadikan dalam akun Instagram Ustadz Dery. Dan Lebaran 2025 menjadi lebaran pertama untuknya. Ketiga, Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee juga termasuk artis yang baru menjalani puasa Ramadan sebagai seorang mu'alaf. Menurut Ustadz Dery Sulaiman, Richard Lee telah lama mendalami ajaran Islam. Bahkan disebutkan sudah mulai belajar syahadat sejak tahun 2022.
Dr. Richard Lee tidak begitu saja memutuskan menjadi mu'alaf dengan memeluk Islam. Lebih dari itu, perjalanannya menjadi mu'alaf telah dimulai dari keterkaitannya untuk memahami ajaran Islam secara mendalam. Kemudian Dr. Richard Lee menyebutkan ayat Al-Quran yang mengubah pandangan hidupnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155-157, yang artinya, "Dan sesungguhnya kami itu pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dengan pengurangan harta. Tapi berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, orang yang terkena musibah. Mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya kita akan kembali. Orang-orang tersebut akan diberi rahmat yang sempurna dan akan diberi petunjuk luar biasa," tutur Dr. Richard. Nah, kisah Dr. Richard Lee ini menjadi bukti bahwa hidayah bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Kisahnya pun menginspirasi banyak orang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, Stephen Wongso. Nah, seorang selebgram dan konten kreator asal Surabaya memutuskan untuk memeluk agama Islam di bulan Ramadan 2025. Ia mengikuti proses syahadat yang dipandu oleh Ustadz Felix Xiao. Dengan ini, Lebaran 2025 akan menjadi lebaran pertama baginya sebagai seorang muslim. Kelima, Celine Evangelista. Nah, artis cantik Celine Evangelista ini memutuskan untuk memeluk Islam dengan sepenuh hati. Dia menegaskan bahwa keputusannya tersebut bukan karena faktor menikah dengan seorang muslim atau pengaruh keluarga. Hal tersebut adalah keputusan pribadi yang sangat mendalam. Kemudian keenam, Ruben Onsu. Di hari raya Idul Fitri ini, melalui akun medianya, Ruben Onsu mengumumkan telah memeluk agama Islam atau mu'alaf. Ia meminta maaf baru dapat menyampaikan kabar itu karena fokus ibadah. Ruben kemudian memastikan keputusannya mu'alaf itu bukan disebabkan persoalan rumah tangga atau paksaan pihak tertentu. Hal itu disampaikan pada hari pertama Lebaran 2025. Ruben kemudian meminta maaf kepada publik jika ada perkataan dan tindakan yang menyinggungnya. Ia juga memohon doa supaya dapat istiqomah alias konsisten setelah resmi menjadi seorang muslim. Selain itu, dia juga turut menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak seperti Habib Utsman bin Yahya selaku ulama yang memandu Ruben memeluk agama Islam dan beberapa teman yang telah menemani Ruben selama proses menjadi muslim. Dan yang terakhir, ketujuh, Listi Chan. Listi Chan merupakan seorang gamer yang dikabarkan untuk memutuskan menjadi mu'alaf. Gamer sekaligus selebgram ini, yaitu Listi Chan, mengucapkan 2 kalimat syahadat pada 16 September 2024 yang bertepatan dengan hari Maulid Nabi Muhammad. Keputusannya untuk menjadi mu'alaf ini dipublikasikan melalui video Instagram dan YouTube-nya. Nah, jadi publik figur tersebut yang memilih mu'alaf memiliki perjalanan spiritual yang berbeda-beda. Mulai dari pencarian makna hidup, pengaruh keluarga, hingga pengalaman bersama sahabat muslim. Selain itu, ada pula yang mendalaminya dengan bimbingan ulama atau tokoh agama. Dan juga keputusan mereka menjadi seorang mu'alaf juga banyak didoakan publik supaya menjadi selalu istiqomah. Semoga Allah memberikan hidayah pada Islam yang hakiki. Dan demikian adalah pembahasan mengenai mu'alaf dan beberapa artis atau orang terkenal yang telah mu'alaf atau masuk Islam baru-baru ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.